Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Muksalmina SSYMH selaku dosen mata kuliah Pancasila 1B, dan yang kami sayangi dan kami banggakan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah Pancasila 1B. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan tugas video yang berjudul Sumber Historis Sosiologis Politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dan perkenalkan, saya Diofalni Anggaresya Putra dengan NIM 24042029 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan berikut adalah teman-teman seperjuangan yang akan menjadi pemateri dalam presentasi kali ini. Langsung saja kepada pemateri pertama, Dedek, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Anggraini dengan NIM 24042021. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan tema judul Sumber Historis Sosiologis Politis sebagai dasar nilai perkembangan ilmu di Indonesia. Nah, kali ini saya bertugas sebagai pembicara pertama. Di tengah dinamika kehidupan bangsa yang semakin kompleks, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, sekaligus mengembangkan potensi ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, dalam konteks inilah Pancasila hadir sebagai pondasi yang tak hanya memadu kehidupan bangsa dan bernegara, tetapi juga pedoman dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa nilai yang jelas, ilmu pengetahuan bisa hilang arah, berkembang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan moralitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegaskan mengapa Pancasila harus menjadi landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi, akan lebih baik saya menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya saja menjadi landasan bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga berfungsi sebagai panduan nilai-nilai yang dapat ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap kemanusiaan memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pancasila memuat 5 sila yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem nilai yang dapat diadaptasi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pengembangan ilmu, Pancasila berperan sebagai pemersatu dan pembimbing yang menciptakan suasana ilmiah yang berlandaskan kepada moralitas dan etika. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan bagaimana sih Pancasila berfungsi dalam memberikan landasan moral dan etis bagi masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Dedek. Berikutnya saya serahkan ke Naila untuk membahas slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azwa, NIM 24042028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Secara historis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber historis ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan lainnya. Sumber historis ini juga mencakup tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam perumusan dan pengamalan Pancasila seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Debbie Ulini Dazwa Simarmata dengan NIM 24042023. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Sumber historis Pancasila memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan materi dan substansi pendidikan Pancasila. Sumber historis ini memberikan kita pemahaman tentang bagaimana Pancasila lahir dari semangat kemerdekaan, persatuan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Sumber historis ini juga memberikan kita juga inspirasi untuk menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai warisan para pendiri bangsa. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai moral. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai satu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberikan kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri dengan NIM 24042027. Di sini saya akan mempresentasikan bacaan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, ilmu pengetahuan berbasis nilai Pancasila. Saya akan membacakan bagian B. Hubungan antara Pancasila dan kebijakan pendidikan, peran pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan dalam kurikulum dan riset ilmiah. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Junilia Sari dengan NIM 2404200206. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan di dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkitan listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi beberapa hal. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, sangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang 5, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana,
tidak menyolok atau berlebihan. Sumber sosiologis ini juga memberikan kita motivasi untuk membangkitkan toleransi gotong royong dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber sosiologis ini juga memberikan kita tantangan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia dengan bijak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Juni. Berikut saya serahkan ke Muridoh untuk membahas slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Hakim dengan NIM 2404-20213. Di sini saya akan mempresentasikan tentang relevansi Pancasila dalam konteks globalisasi, ilmu tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai lokal. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjaga identitas keilmuan Indonesia di tengah arus globalisasi? Pengembangan ilmu yang berkeadilan dan berbasis kemasyarakatan adalah dengan cara menghasilkan pengetahuan yang relevan dalam kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Juni. Berikut saya serahkan ke Muridoh untuk membahas slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muridoh Muamalah, NIM 2404-20-2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Ilmu pengetahuan berbasis nilai Pancasila. Prinsip-prinsip keilmuan yang mendorong kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. A. Etika keilmuan berbasis Pancasila, yaitu mengedepankan ilmu yang tidak hanya maju dalam teknologi, tetapi juga mendukung keseimbangan moral dan sosial. Maksudnya yaitu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Ini mencakup pengembangan ilmu pengetahuan yang memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari teknologi yang diterapkan. 1. Keseimbangan antara teknologi dan moralitas. Agar pentingnya etika dalam pengembangan dan penerapan teknologi agar tidak merugikan masyarakat, maka teknologilah yang harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan nilai-nilai moral. Yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait teknologi yang mempengaruhi kehidupan mereka, maka ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan individu ataupun kelompok tertentu. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muridoh. Berikutnya saya serahkan ke Junika untuk membahas slide berikutnya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nezli Khairina dengan NIM 2404-20204. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu perkembangan iptek di Indonesia harus didasari dengan nilai-nilai etis sesuai dengan nilai negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek nasional, serta mencerdaskan bangsa yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang tinggi, serta menegakkan kemerdekaan yang utuh, kedaulatan, dan martabat dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Nilai-nilai Pancasila sebagai perkembangan iptek. Nilai-nilai Pancasila sebagai perkembangan iptek, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari perkembangan ilmu teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last.